Kita ketemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Hari ini tanggal 23 Mei tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya, karena kekuatan daripada Tuhan, kebaikan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita diberi kesehatan selama 1 minggu ini. Sekarang bagian kita untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami dan segenap jiwa kami dengan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu hati kami haus akan Engkau, kami rindu akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau, puaskan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, melalui kuasa hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, penuhi kami setiap kami Tuhan, khususnya hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya penuhi dia dengan kuasa hadirat-Mu, penuhi Tuhan, sehingga kami boleh menerima apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini semua Tuhan, dan itu bisa membuat kami semangat kembali, kami boleh bergairah kembali, kami diberi kekuatan baru Tuhan, karena kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi berdampak bagi orang lain, kami boleh menjadi garam dan terang Tuhan, sehingga sungguh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dengan ibadah online kita di pagi hari ini. Kita percaya Tuhan sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Di saat badai datang, di saat masalah datang, di saat banyak sekali pergumulan, kita percaya kita bisa tenang karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menaungi kita dengan kuasa Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, Naungi kami Tuhan. naungiku dengan kuasa-Mu, lingkupiku Dengan sayap-Mu Tuhan. dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita mulai dari awal dengan sungguh-sungguh. Lingkupiku dengan sayap-Mu, Naungi kami Tuhan. naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan
ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau semulia, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, di tempat Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Kasih di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Marbakau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Lebih semangat lagi, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang
yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan.
Salam. Sekarang kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya boleh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sungguh Roh Kudus yang ambil alih. Sehingga boleh kami semua Tuhan yang mendengar, kami boleh menjadi pendengar yang terbaik. Demikian juga Tuhan yang menyampaikan, Roh Kudus juga Tuhan yang menolong sehingga boleh Dia Tuhan menyampaikan dengan baik. Tolong kami semua Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Topik daripada khotbah kita pada pagi hari ini adalah, Anda mau kaya? Itu menjadi satu pertanyaan. Apakah Anda mau kaya? Hampir semua orang, kalau ditanya pertanyaan ini, baik tua ataupun muda, semuanya ingin untuk menjadi kaya. Tidak ada orang yang mau hidupnya miskin, hidupnya melarat. Tapi semua orang menginginkan hidup yang sejahtera, hidup yang kaya. Saudaraku, beberapa hari ini muncul dalam hati saya. Tapi ada perdebatan di dalam batin saya, saudaraku. Apakah saya mau menyampaikan firman Tuhan ini? Karena untuk sebagian orang, khususnya di kalangan orang-orang Kristen, kalau kita berkata mengenai kekayaan, itu seperti alergi. Seperti rasanya tidak pantas untuk dibicarakan di dalam gereja mengenai kekayaan. Jadi pantasnya adalah mengenai penderitaan demi penderitaan demi penderitaan. Tapi coba kita lihat, saudaraku, bagaimana firman Tuhan berkata mengenai kekayaan. Perlu, saudaraku, kita mengerti mengenai kekayaan menurut firman Tuhan. Supaya kita tidak keliru mengerti. Supaya kita boleh menangkap kebenaran firman Tuhan mengenai kekayaan. Seperti apa Tuhan berkehendak mengenai kekayaan ini? Saudaraku, coba kita lihat firman Tuhan dari Korintus. Kita melihat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sangat jelas, saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayat ini, bahwa sesungguhnya Tuhan berkehendak supaya kita kaya. Sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa kita anak-anaknya. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka firman Tuhan ini berlaku bagi kita, saudaraku. Ini adalah firman Tuhan untuk anak-anaknya, untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Supaya kita yang ditebus oleh darah Yesus menjadi kaya. Jadi Tuhan berkehendak supaya kita kaya, saudaraku.
Apakah kebenaran firman Tuhan ini bisa kita terima atau tidak? Mungkin kita memakai akal kita. Mungkin kita pakai pertimbangan logika kita. Sehingga kita berdebat di akal kita, di pikiran kita. Sehingga sulit kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Padahal jelas tertulis firman Tuhan karena tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Orang yang percaya kepada firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidupnya. Tapi kalau kita tidak percaya dengan firman Tuhan itu, kita tidak percaya kepada janji Tuhan itu, maka firman Tuhan itu tidak akan digenapi dalam hidupnya. Karena dia menolak untuk percaya kepada firman Tuhan. Dia tidak mau menerima firman Tuhan, janji Tuhan sebagai kebenaran dalam hidupnya. Sehingga tidak pernah terjadi itu dalam hidupnya. Saudaraku, ini sangat penting. Ini sangat penting, saudaraku. Untuk kita boleh mengakomodasi, untuk boleh menerima firman Tuhan ini sebagai satu kebenaran dalam hidup kita. Bahwa Tuhan berkehendak supaya kita menjadi kaya. Tidak ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita cari, saudaraku, dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan berkehendak supaya kita miskin. Tidak ada, saudaraku. Bahkan Tuhan melawan yang namanya kemiskinan. Tuhan berkata bahwa orang-orang yang malas, yang kerjanya hanya malas-malas, hanya tidur-tiduran saja. Tuhan berkata supaya belajar kepada semut. Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang nanti akan mengalami kemiskinan dalam hidupnya. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita menjadi kaya. Jadi saya berkata, saya berpikir, saudaraku, dan mengamini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Label, Tuhan sudah menetapkan label itu di dalam diri kita masing-masing. Yaitu kita menjadi kaya. Karena kemiskinan Tuhan Yesus, karena penderitaan, semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Semua sakit kita, semua penderitaan kita, dan kita boleh menjadi kaya karena kemiskinan Tuhan Yesus yang sudah ditanggungnya. Padahal sebenarnya dia kaya, saudaraku. Tapi dia rela supaya kita menjadi kaya. Nah, ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kita boleh terima firman Tuhan ini satu kebenaran. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita ini adalah memang orang miskin. Sehingga otak kita, benak kita, iman kita berkata seperti itu. Dan kita mulai sekarang ini, saudaraku, ketika saudara sudah mendengar sekarang kebenaran firman Tuhan, saudara boleh berkata kepada diri saudara bahwa Anda adalah orang kaya. Walaupun secara kenyataannya, saudara mungkin sekarang ini masih banyak memiliki keterbatasan, kekurangan secara finansial. Tapi firman Tuhan tetap berlaku, saudaraku, bagi saudara. Kalau saudara mengamini bahwa saudara
adalah orang kaya sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan terjadi dalam hidup Anda. Tapi kalau saudara mengklaim diri Anda adalah orang miskin, maka itu akan terjadi dalam hidup Anda. Yang Anda sekarang ini klaim yang mana? Apakah firman Tuhan atau kenyataan hidup Anda saat ini? Kalau saya, saudaraku, saya akan pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau kita pegang firman Tuhan itu, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Jangan kita melihat kasat mata kita. Jangan kita melihat realita hidup kita saat ini. Tapi kita lihat janji Tuhan, saudaraku. Itulah yang kita pegang. Itulah iman, pengharapan kepada Tuhan. Masih ingat saudaraku bagaimana orang-orang Israel ketika mereka berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ada banyak orang saudaraku yang tidak percaya bahwa mereka akan memasuki tanah Kanaan itu, tanah perjanjian yang dikatakan adalah berlimpah-limpah susu dan madunya. Ada kesejahteraan di sana. Ada banyak orang yang tidak percaya. Mereka malah marah kepada Musa, mana tanah perjanjian yang kau katakan itu. Mereka menunggu, menanti, tapi tidak kunjung datang. Akhirnya mereka marah kepada Musa dan juga mungkin kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka, orang yang tidak percaya itu, mereka tidak menerima janji Tuhan. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Mereka tidak mau menerima janji itu. Mereka hanya melihat kenyataan hidup mereka menderita di padang gurun. Realitas hidup mereka yang mereka lihat, cara berpikir mereka adalah cara berpikir yang kelihatan. Tapi Tuhan, cara berpikir Tuhan adalah, yaitu Dia mau supaya kita memiliki pengharapan kepada janjinya. Kita percaya penuh kepada janjinya, walaupun belum nampak, walaupun belum kelihatan di depan mata kita. Tapi itulah pengharapan. Kita pegang janji Tuhan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang dari para tua-tua itu. Hanya 2 orang yang percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang di mana mereka nanti akan hidup sejahtera di sana. Yosua dan Kaleb percaya dan mereka menerima janji itu. Tapi yang lainnya, mereka tidak percaya kepada janji itu. Dan mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, itulah gambarannya. Kalau ada janji Tuhan, saudaraku, kita pegang janji itu, maka janji itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, kok hidup saya ini adalah hidup yang menderita, kekurangan. Sepertinya hidup sangat miskin. Jangan engkau melihat apa yang kelihatan oleh matamu saat ini. Jangan engkau mengamini apa yang saat ini ada engkau rasakan, engkau alami. Tapi berpeganglah kepada janji firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, supaya kita kaya.
Ini saudaraku, orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan menginginkan supaya mereka kaya. Luar biasa. Luar biasa. Bukan kita mencari-cari kekayaan, saudaraku, seperti orang dunia ini. Tapi yang Tuhan mau supaya kita percaya kepada janji itu. Supaya kita berpegang kepada janji itu. Bukan kita berambisi untuk mencari uang. Sehingga pikiran kita hanya uang. Bukan itu. Tapi Tuhan mau supaya kita percaya kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah janji yang tidak pernah bisa dibatalkan. Kalau kita percaya kepada janji Tuhan, kita terima sebagai kebenaran, maka janji itu menjadi bagian kita. Janji itu akan digenapi dalam hidup kita. Percayalah saudaraku, Tuhan tidak berbohong. Tuhan tidak berdusta. Saudaraku, coba kita lihat apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Yang kita harus lakukan adalah yang sangat jelas. Kita tidak boleh malas, saudaraku. Kita tidak boleh malas. Karena orang yang malas tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena orang yang malas akan nanti dikejar-kejar oleh kemiskinan. Coba kita perhatikan firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-33. Sampai ayat yang ke-34 nanti. Amsal 24 ayat 33. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ini orang malas. Kerjanya mau tidur-tiduran saja. Dia tidak mau bergerak, dia tidak mau bekerja. Maunya santai-santai saja di tempat tidur, duduk-duduk, makan, minum saja. Itu orang malas. Ciri-cirinya. Kita lihat Amsal 24 ayat 34 ya. Kita lanjut, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi orang malas yang sukanya tidur-tiduran saja. Dia tidak mau melakukan pekerjaan, dia tidak mau bekerja keras. Dia mau santai-santai saja. Maka kemiskinan akan mendatangi dia. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita melakukan tindakan. Kita punya iman karena Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi kaya. Supaya kita menjadi kaya, itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita tidak boleh santai-santai saja. Kita harus melakukan tindakan. Kita harus bekerja. Tidak boleh malas. Tidak bisa firman Tuhan bim salah bim langsung terjadi seperti itu. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, supaya kita bekerja. Supaya kita tidak malas. Karena orang yang malas, saudaraku, orang yang tidak mau bekerja, firman Tuhan sangat jelas mengatakan, jangan dia dikasih makan. Karena orang-orang seperti itu, mentalnya jadi mental peminta-minta.
Karena maunya dia adalah duduk tenang santai hidupnya. Ada orang yang memberi makan dia. Sehingga dia tidak mau untuk bekerja. Itu sebabnya firman Tuhan sangat jelas mengatakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi ini sangat keras firman Tuhan ini. Orang yang malas, orang yang tidak mau untuk bekerja. Tuhan katakan jangan diberi makan, artinya dia tidak akan dapat berkat Tuhan. Dia tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Dia tidak akan mendapatkan janji firman Tuhan dalam hidupnya. Sangat jelas dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita melakukan aktivitas, kegiatan, pekerjaan. Bahkan kalau kita lihat saudaraku, seorang Paulus, dia penginjil, dia rasul, saudaraku, begitu sibuk luar biasa. Tapi dia juga sebagai entrepreneur, dia sebagai seorang pengusaha. Dan apa yang dikerjakannya sebagai seorang pengusaha, uang tersebut dipakai untuk pelayanan, untuk penginjilan. Saudaraku, kita lihat apa yang menjadi pekerjaan Paulus. Paulus sebagai seorang tukang tenda. Dia pembuat kemah. Dia memproduksinya, saudaraku. Artinya dia seorang pengusaha. Mungkin ada karyawan-karyawannya yang ikut membantu. Tidak mungkin dia sendirian. Tapi kemungkinan ada karyawan-karyawannya. Dan dia boleh mendapatkan dari sana, saudaraku, penghasilan. Dan penghasilan itu dipergunakan untuk penginjilan. Kalau kita lihat, saudaraku, bagaimana di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-8. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Ini Paulus, saudaraku. Seorang penginjil yang luar biasa sibuk. Dia seorang rasul. Tapi dia berusaha, dia bekerja. Dia berjerih payah siang malam. Supaya apa? Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi itu menjadi komitmen pribadinya. Di dalam pelayanan dia tidak mau menjadi beban untuk orang lain. Itu sebabnya dia juga melakukan pekerjaan. Dia menjadi seorang pengusaha tenda. Sebagai pengusaha kemah, pembuat kemah. Dikatakan dia berjerih payah siang malam, saudaraku. Nah, ini yang kita perhatikan, yang kita lihat, saudaraku. Kita harus menjadikan para rasul, hamba-hamba Tuhan yang terkenal itu sebagai teladan kita. Bagaimana mereka bekerja dengan luar biasa. Mereka tidak malas. Tapi mereka bekerja berjerih lelah, berjerih payah. Siang dan malam. Luar biasa. Luar biasa. Seorang Paulus melakukan itu, saudaraku. Dia tidak mau menjadi beban untuk orang lain. Dan ini juga, saudaraku, yang menjadi komitmen saya dan istri saya. Saya tidak mau menjadi beban bagi jemaat. Tapi kami mau. Kami katakan kepada Tuhan, kami mau Tuhan untuk memberkati jemaat.
Bukan kami menjadi beban bagi jemaat. Itu sebabnya mungkin, saudaraku, dalam situasi-situasi sebelum pandemi, Tuhan menuntun saya untuk membuka satu usaha yang saya juga tidak mengerti sebelumnya. Bagaimana untuk melakukannya, untuk menjalankannya. Tapi semuanya Tuhan atur sedemikian rupa. Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Asal ada kemauan. Asal ada kemauan bagi kita. Dalam diri kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan pasti akan memberikan petunjuk. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan berikan hikmat kepada kita. Sehingga kita boleh menjalankannya dengan baik. Dan yang kedua adalah apa yang kita harus lakukan. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-5, saudaraku. Matius 5 ayat yang ke-5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kita lihat, saudaraku, orang yang lemah lembut, inilah yang menjadi kualitas yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Orang yang lemah lembut, dikatakan dalam firman Tuhan mereka akan memiliki bumi. Maknanya apa memiliki bumi, saudaraku? Memiliki bumi sama dengan mewarisi negeri. Mewarisi negeri sama dengan berarti mendapatkan kesejahteraan yang baik. Itu maknanya. Jadi kita harus memiliki kualitas pribadi yang baik. Lemah lembut. Lemah lembut itu sama dengan rendah hati, saudaraku. Dan Tuhan Yesus digambarkan sebagai orang yang lemah lembut di dalam Alkitab. Coba kita lihat dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Ya, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus digambarkan sebagai orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan kita lihat tadi kualitas yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah lemah lembut. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Luar biasa. Kita akan mewarisi negeri. Orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah. Tapi maksudnya adalah orang yang dia mau menerima firman Tuhan dan melakukannya. Itulah orang yang lemah lembut, saudaraku. Ada firman Tuhan, ada perintah Tuhan, dia terima perintah Tuhan itu. Ada janji Tuhan, dia terima janji Tuhan itu sebagai kebenaran. Dia lakukan itu dalam hidupnya. Itulah orang yang lemah lembut, saudaraku. Hatinya tidak keras. Lawan dari lemah lembut adalah hati yang keras. Orang Israel sering digambarkan sebagai orang yang keras kepala, saudaraku. Sudah jelas firman Tuhan, ada perintah, tapi mereka keras kepala. Mereka tidak mau menerima firman Tuhan itu. Mereka banyak pertimbangan akal mereka. Sehingga dikatakan keras kepala, karena kepala mereka yang menjadi pertimbangannya. Akal mereka yang menjadi pertimbangannya. Bukan lagi firman Tuhan. Mereka banyak hal-hal yang semua didasarkan kepada pikiran. Didasarkan kepada pertimbangan akal.
Sehingga Tuhan berkata kepada orang Israel sebagai orang yang keras kepala. Mereka tidak mau dengan mudah menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Tapi orang yang lemah lembut hatinya, ada firman Tuhan, dia terima firman Tuhan itu dengan lembut. Dia terima sebagai kebenaran di dalam hidupnya dan dia lakukan firman Tuhan itu walaupun tidak masuk di akalnya. Jadi dasarnya adalah bukan akal pikiran, tapi firman Tuhan itu yang menjadi dasar hidupnya. Kalau kita mendasarkan hidup kita kepada firman Tuhan itu sama seperti batu karang yang kuat, yang kokoh, yang tidak pernah tergoyahkan oleh apapun. Badai apapun yang datang, kita tidak akan pernah goyah karena dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Tapi kalau dasar hidup kita adalah akal kita, pikiran kita, maka kita bisa goyah, saudaraku. Kita bisa goyah. Karena pikiran kita, akal kita, itu adalah tidak kekal, saudaraku. Tapi firman Tuhan kekal. Firman Tuhan kekal. Orang yang berpegang kepada firman Tuhan, maka dia tidak akan pernah goyah. Nah, itu adalah kualitas yang Tuhan inginkan ada dalam diri kita. Lemah lembut, saudaraku. Coba kita perhatikan padanan lemah lembut, ya, rendah hati di dalam Mazmur 37. Ya, Mazmur 37. Ya, kita coba lihat Mazmur 37. Ayatnya yang ke-11. Saya baca untuk kita. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Ini padanannya, saudaraku. Memiliki bumi maknanya berarti kita mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Luar biasa. Ya, ada persamaannya. Tuhan Yesus mengatakan tadi di dalam Matius 5:5 bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dan di dalam perjanjian lama, di dalam tadi Mazmur 37 ayat yang ke-11 bahwa orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan apa dikatakan? Mereka akan mendapatkan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi mentalitas yang Tuhan inginkan ada dalam diri kita adalah mentalitas rendah hati. Rendah hati. Tuhan menghendaki supaya kita lemah lembut. Kita boleh menerima setiap firman yang kita dengarkan. Seperti sekarang ini, saudara mendengarkan firman Tuhan. Apakah saudara menerima firman Tuhan ini sebagai kebenaran? Atau Anda memakai akal saudara? Atau seperti apa? Atau Anda memakai pengetahuan dunia ini menjadi dasar, menjadi landasan hidup Anda. Kalau saya akan mendasarkan hidup saya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah menjadi kekuatan. Firman Tuhan itu adalah sesuatu hal yang dahsyat luar biasa. Kalau kita pegang itu, kita terima menjadi satu kebenaran dalam hidup kita, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, kalau kita sudah menjadi kaya, jangan kita lupa, saudaraku, lupa diri. Sering orang ketika dia sudah diberkati Tuhan berlimpah, dia sudah merasa hebat, merasa luar biasa berkat Tuhan dalam hidupnya.
Dia lupa Tuhan. Saya mau ingatkan kepada saudara, jangan pernah melupakan Tuhan. Ketika saudara diberkati dengan berlimpah-limpah, engkau menjadi orang kaya, jangan lupa Tuhan. Biarlah kita, saudaraku, seperti perempuan-perempuan yang menjadi sponsor pelayanan penginjilan Tuhan Yesus dan para murid-muridnya pada zaman itu. Mereka adalah orang-orang kaya. Mereka menjadi sponsor. Mereka yang mendanai perjalanan Tuhan Yesus. Penginjilan yang dia lakukan kemana-mana. Salah satunya di sana itu ada bendahara Herodes. Namanya Yohana. Ya, mereka ini adalah orang-orang kaya. Tapi mereka menggunakan kekayaan mereka itu untuk hal-hal yang baik. Untuk membantu pelayanan. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Harusnya sikap kita seperti itu. Jangan kita lupakan Tuhan. Jangan kita lupakan Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam Lukas 8 ayatnya yang ketiga. Ya, Lukas 8 ayatnya yang ketiga. Yohana istri Kuza, ini bendahara Herodes. Kita tahu adalah Herodes itu adalah orang yang terkenal pada zaman itu, penguasa pada zaman itu. Bendaharanya namanya Yohana. Susana, ada nama Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Rombongan itu siapa? Yesus dan para murid-muridnya yang memberitakan Injil kemana-mana, ke desa-desa, ke kota-kota. Mereka yang mendanai, mereka yang mensponsori, saudara itu. Luar biasa. Dan inilah yang Tuhan rindukan supaya kita tidak lupa. Ketika kita sudah kaya, kita diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Jangan kita menjadi orang kaya yang bodoh. Jangan seperti itu, saudaraku. Ada orang kaya yang bodoh. Dia berpikir, saudaraku, bahwa dia mengumpulkan harta bendanya sebanyak-banyaknya di lumbungnya. Dan setelah dia kumpulkan harta bendanya di lumbungnya yang begitu luar biasa banyak. Dia melihat, oh, santai-santai saja sekarang ini. Dia berfoya-foya dalam hidupnya. Dan dia berpikir bahwa dia tinggal menikmati hidupnya. Karena dia memiliki banyak kekayaan yang berlimpah. Dia lupa, saudaraku. Dia lupa untuk memuliakan Tuhan melalui kekayaannya. Ya, coba kita lihat bagaimana Lukas 12 ayat 19. Lukas 12 ayatnya yang ke-19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, karena dia sudah mengumpulkan banyak uang, mengumpulkan banyak harta, benda yang berharga. Dia berkata kepada jiwanya, jiwaku ada padamu banyak barang. Tentu maksudnya barang-barang berharga. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia mau berfoya-foya dalam hidupnya. Dia tidak mau berbagi dengan orang lain, saudaraku. Dia egois. Dia maunya bersenang-senang, serakah hanya untuk dirinya sendiri saja. Kekayaan itu. Terus kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
Jadi kita lihat saudaraku bahwa orang kaya yang bodoh, dia punya kekayaan yang berlimpah, tapi dia egois dalam hidupnya, dia serakah dalam hidupnya. Dia mengumpulkan semuanya hanya untuk dirinya sendiri, dan dia tidak pernah memikirkan orang lain. Dia tidak mau berbagi dengan orang lain yang berkekurangan. Dan Tuhan katakan bahwa dia adalah orang kaya yang bodoh. Saudaraku, mari kita lihat bagaimana contoh yang kurang baik. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan kita seperti orang kaya yang bodoh ini. Kita juga sudah pernah mendengar bagaimana seorang anak bungsu ketika dia mendapatkan harta warisan yang berlimpah dari ayahnya. Dia menggunakan kekayaannya itu untuk berfoya-foya dalam hidupnya. Dia pakai untuk bersenang-senang dalam hidupnya. Saudaraku, akhirnya dia jatuh miskin. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, di mana Tuhan menghendaki supaya kita kaya, ketika kita sudah mendapatkan semuanya itu, kegenapan firman Tuhan itu dalam hidup kita, jangan pernah kita lupa saudaraku, saudara kita yang lain. Mari kita berbagi dengan saudara kita yang lain. Karena itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita supaya kita boleh memberkati orang lain. Saudaraku, inilah, coba kita lihat lagi saudaraku, salah satu firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Ulangan, dalam Ulangan 8, kita lihat Ulangan 8 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Saya baca untuk kita. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudaraku, ketika kita kaya, jangan kita menjadi sombong. Jangan kita menjadi besar kepala. Tapi kita boleh menjadi rendah hati, saudaraku. Semakin rendah hati, semakin kaya, semakin rendah hati. Semakin kaya, semakin lembut hati kita. Itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Ya, jangan kita menjadi angkuh. Kita meremehkan orang lain, kita merendahkan orang miskin. Tapi kita boleh menolong orang-orang miskin. Kita boleh berbagi dengan orang-orang miskin. Itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Saudaraku, coba kita lihat ayatnya yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ya, kalau engkau sudah kaya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, Tuhan katakan, hendaklah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Harus. Di dalam firman Tuhan dikatakan, haruslah engkau ingat. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Jadi Tuhan sudah berjanji, saudaraku, untuk memberkati keturunan daripada Abraham. Dan janji itu berlaku sampai sekarang ini. Orang yang beriman, Abraham itu adalah bapa orang beriman. Keturunannya berarti kita juga termasuk, saudaraku. Dan berkat Tuhan itu, janji Tuhan itu berlaku sampai selama-lamanya. Berlaku sampai selama-lamanya.
Itu sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan sudah bersumpah untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Dan itu kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, adalah keturunan Abraham. Dan kita berhak untuk menerima janji berkat Tuhan itu, saudaraku. Jadi kalau kita lihat bagaimana Abraham diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan, nabi Tuhan, tapi Tuhan memberkati dia dengan berlimpah. Demikian juga saudaraku Ishak diberkati oleh Tuhan, Yakub diberkati oleh Tuhan. Jadi, kalau kita kaya, saudaraku, itu tidak salah. Jangan berpikir kalau kita kaya tidak rohani, saudaraku. Jadi kalau Abraham kaya berarti dia bukan orang rohani. Apakah kita berani berkata demikian? Tapi Tuhan mengatakan kepada Abraham dia adalah bapa orang beriman. Berarti dia adalah orang rohani. Dia kaya raya. Ishak juga kaya raya. Yakub juga sama, saudaraku. Tapi jangan salah. Yang namanya penderitaan bisa saja dialami oleh orang kaya, saudaraku. Sama, saudaraku, seperti Yakub juga. Walaupun dia kaya raya, tapi dia juga bisa mengalami penderitaan. Ketika terjadi, saudaraku, kelaparan di Kanaan, dia juga mengalami penderitaan. Walaupun dia kaya raya, tapi Tuhan tetap memelihara hidup Yakub dan anak-anaknya termasuk keturunannya. Dan di sana ada anaknya Yusuf yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menolong hidup mereka. Demikian juga kalau kita lihat, saudaraku, penderitaan. Ketika kita kaya, bukan berarti kita tidak mengalami penderitaan. Kita coba melihat bagaimana Ayub, dia kaya raya, diberkati dengan luar biasa. Tapi dia mengalami penderitaan, saudaraku. Jadi penderitaan itu tidak pandang bulu. Ya, apakah dia orang miskin, orang kaya, sama. Tuhan mengizinkan penderitaan untuk boleh membentuk kita. Sehingga kita boleh menjadi kuat, menjadi tegap. Kita tetap berdiri kuat, tidak tergoyahkan. Tuhan merindukan itu. Supaya boleh kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Anak-anak Tuhan yang gagah perkasa. Ya, apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun, badai apapun, sebesar apapun, kita boleh tetap berdiri tegap kuat. Karena kita sadar, saudaraku, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Di saat kesulitan, kesusahan datang, penderitaan datang, dia ada di sana untuk menolong kita, untuk menghibur kita, saudaraku. Ya, mungkin ada di antara saudara yang berpikir, hidup saya ini kok begitu penuh kesulitan, kekurangan, kemiskinan luar biasa. Begitu terpuruk. Mungkin saudara sedang berpikir demikian. Apa mungkin hidup saya ini bisa berubah? Saya mau katakan kepada saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara masih muda atau sudah berumur,
Tidak ada yang mustahil, saudaraku. Tuhan bisa melakukan hal apa saja. Yang penting kita pegang janji firman Tuhan. Kita tidak akan pernah rugi kalau kita memegang janji firman Tuhan. Bahkan kita akan beruntung, saudaraku. Kita akan beruntung kalau kita berpegang kepada janji Tuhan itu. Jangan ragukan janji Tuhan. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang sangat setia dalam hidup kita. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Mari kita periksa hati kita, saudaraku. Mari kita periksa hati kita. Apakah selama ini kita masih keras hati untuk menerima firman Tuhan itu sebagai kebenaran dalam hidup kita? Apakah kita masih memakai akal kita, pertimbangan-pertimbangan pikiran kita, pengetahuan kita? Kepala kita yang menjadi ukurannya. Sehingga kita sulit untuk menundukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau pikiran kita, cara pandang kita seperti itu, saudaraku, mari kita perbaiki hidup kita. Mari kita bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Selama ini saya keras kepala. Keras kepala. Keras hati. Tidak mau menundukkan diri kepada firman Tuhan. Tidak mau melakukan firman Tuhan. Tidak mau menerima janji Tuhan itu dengan begitu mudah. Tapi banyak pertimbangan-pertimbangan akal. Itulah orang-orang yang keras kepala. Mari saudaraku, kita perbaiki cara pandang kita supaya boleh firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang sungguh seperti firman Tuhan. Kita menjadi orang kaya karena Tuhan menghendaki supaya kita kaya. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mungkin selama ini engkau tidak sadari. Barangkali ada kutuk yang engkau tidak sadari. Sehingga sulit berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Mungkin karena ada kutuk. Engkau bisa berkata, saya patahkan kutuk kemiskinan dalam nama Yesus. Saudaraku, kita bisa berkata demikian. Karena Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya, supaya saya kaya. Jadi kau bisa berkatakan kepada dirimu, saya sudah ditentukan oleh Tuhan supaya saya menjadi kaya. Itu menjadi iman yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga pandanganmu, paradigmamu, ketika engkau melakukan sesuatu, engkau akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Jesus Christ. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita, saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus Christ. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku dimanapun saudara saat ini berada. Ketika engkau saat ini mendengar firman Tuhan. Dan engkau boleh melihat, mengevaluasi, menyadari itu sikapmu selama ini kurang tepat. Selama ini cara pandangmu
salah mengenai kekayaan. Mungkin selama ini engkau berambisi untuk menjadi kaya. Engkau ingin untuk menjadi kaya, engkau mencari kekayaan itu. Saudaraku, saya mau katakan, kekayaan tidak perlu engkau cari. Tidak perlu engkau cari kekayaan itu. Dia akan datang sendiri, saudaraku. Dia akan datang sendiri. Yang penting, seperti Tuhan katakan tadi, firman Tuhan sangat jelas, supaya kita lemah lembut. Orang yang lemah lembut, dia akan memiliki bumi. Orang yang rendah hati, dia akan mewarisi negeri. Dia akan bersuka cita, dia akan bergembira. Karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam hidupnya. Saudaraku, itu yang kita kejar. Karakter itu yang kita kejar dalam hidup kita. Kita boleh pegang firman Tuhan. Kita boleh pegang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita pegang. Itu yang kita lakukan. Kita bekerja. Aktivitas kita dalam pekerjaan, dalam usaha kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Bukan karena kita cari-cari, saudaraku. Tapi karena firman Tuhan sudah menjanjikan itu bagi kita. Tuhan sudah menyiapkan, menyediakannya bagi kita. Dan firman Tuhan akan digenapi. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Pasti akan terjadi, saudaraku. Pasti akan terjadi. Asal kita mau percaya kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Oh, haleluya, haleluya. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan pernah lupa nanti, kalau saudara sudah diberkati dengan berlimpah, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa untuk berbagi dengan orang-orang miskin. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Untuk kita boleh banyak memberkati orang lain. Jangan kita menjadi beban, saudaraku, bagi orang lain. Tapi biarlah kita menjadi berkat buat orang lain. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Jesus Christ, terima kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberikan kepadamu hati yang lemah lembut. Tuhan memberikan kepadamu hati yang rendah hati. Sehingga boleh engkau menundukkan diri kepada firman Tuhan. Menerima firman Tuhan dengan mudah. Tidak lagi menjadi pertimbangan akal, tidak lagi menjadi pikiran, tidak lagi menjadi akal yang menjadi pertimbanganmu. Tapi biarlah firman Tuhan itu menjadi dasar di dalam hidupmu. Engkau boleh pegang firman Tuhan itu dan itu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Oh, terimalah itu menjadi satu kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menetapkan supaya engkau menjadi kaya. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, terimalah itu untuk menjadi bagianmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera, sukacita, dan yang berlimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami tidak lupa untuk perkatakan, Tuhan Yesuslah yang menjadi tempat perlindungan kami. Tuhan Yesuslah tempat perteduhan kami. Darah Yesus kiranya menyelimuti kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali pada hari Minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.